di Midnight Live. Penonton mana suaranya? Sudah ada Anggun dan Uregas Banu Teja. Yeay. Para Perasuk. Wow, film yang dinanti-nantikan di tahun 2026. Bener Amin. nih. Bener dong. Kalau nggak nonton, awas ya. Apalagi sudah langsung masuk ke Sundance. Nah. Wow. Menembus festival sebesar Sundance ini kan nggak mudah. Ya. Tapi saya ingin tanya dulu ke Mbak Anggun. Ya. Oh. Welcome back to Metro TV, Mbak Anggun. Apa kabar Mbak Anggun? Baik, senang sekali kita di sini bisa kehadiran Mas Uregas dan juga Mbak Anggun. Tapi kok sekarang Mbak Anggun kayaknya lebih aktif main film nih. Dari mana itu inspirasinya? Habis diminta. Oh. Ditawarinya langsung dengan Regas. Itu sebenarnya aku tuh sangat tersanjung, tapi di lain kata juga jadi malah deg-degan kalau misalnya nanti setelah film ini keluar gitu ya, mungkin ada tawaran main film lagi. Mau dong? Ya sama siapa gitu. Oh ya pasti banyak yang mau nawarin. Harus hati-hati dong gitu. Katanya sempat diabaikan tawarannya Mas Uregas. Jadi gini, Regas tuh ngirim aku DM di Instagram. Aku tuh jarang lihat baca-baca, jarang buka DM, jarang baca. Apalagi kalau akunnya nggak tahu atau nggak follow ya. Iya. Jadi itu kamu nulisnya panjang. Bikin makalah. Bikin ada Selamat siang, PowerPoint-nya gitu. Salam kenal. Bahasanya baik gitu. Oke. Ya aku nggak tahu. Akhirnya ya aku cuekin pada Ghosting. Cuman di-read doang. cuma gitu doang. Oh ketahuan ya? Masa sih maaf. Sin. Iya. Terus udah gitu akhirnya kita tuh punya beberapa teman yang sama Saling ya, kenal. saling kenal. Terus aku dibilang, kamu dikontak sama Regas. Siapa sih? Oke. Gitu langsung cari Bantuan tahu ordal. dong. Iya. Setelah berapa lama tuh dari Ya semingguan kali ya. semingguan? Di ghosting seminggu ya. Di ghosting seminggu. Masih oke lah, kamu nggak trauma kan? Udah mikir cari pengganti siapa ya? Ya. Untung enggak, untung dia bermental baja. Akhirnya apa yang membuat Mbak Anggun menerima tawaran dari Mas Uregas? Jadi kita ketemu, terus dia memberitahu tentang film ini yang tadinya tuh belum seperti ini ya. Jadi awal filmnya, terus gitu yang aku suka tuh cara dia tuh ngomongnya presentasinya dengan bahasa Prancis. Oh ya? Iya, Wow. jadi terus aku wah ini orang serius banget ya. Terus udah gitu aku mulai nonton film-filmnya dia. Jadi ada Penyalin Cahaya, Budi Pekerti. Yang aku tuh pokoknya film pertama yang aku nonton Penyalin Cahaya itu kan dapat berapa piala citra sih 12. kamu? Tuh maaf ya, 12 piala citra. Terus ada sesuatu yang buat aku tuh tidak biasa. Begitu nonton Budi Pekerti, itu yang membuat aku tuh selama beberapa hari tuh harus kayak filmnya tuh bukan film yang tipe pada saat itu ya, mudah buat aku gitu. Iya, Jadi iya. buat aku tuh meninggalkan kayak satu rasa yang sampai sekarang tuh kalau ngomong tentang Budi Pekerti tuh aduh ada perihnya. Perihnya tuh beneran dan aku pikir gini loh. Kepingin kerja dengan orang yang bisa memberi kesan sedalam itu dalam cara dia menceritakan sesuatu. Makanya aku bilang iya. Yes. Dulu ngajaknya pakai bahasa Prancis, kirain suaminya Mbak Anggun orang Prancis, ternyata orang Jerman. Dianya melongo. Udah 10 menit ngomong pakai bahasa Prancis, ternyata suaminya orang Jerman. Tapi dia ngerti. Makanya next time kamu ngomongnya pakai bahasa Jerman bahasa dan Jerman Prancis. dan Prancis. Terus suaminya bilang, aku wong Jerman loh ini. Jejar kauman. Gimana perasaannya Mas Uregas ketika Mbak Anggun bilang, iya? Starstruck dulu pertama. Oh iya. Diajak ketemunya di hotel Intercontinental, ada satu tempat gitu kayak pertama kali aku gemeter salaman sama dia. Beneran? Beneran, pura-pura aja. Oh gitu. biar gak ini. Nervous ya? Oh. Sekarang udah biasa ya? Udah. Nggak gemeteran lagi. Sekarang gemeter karena kita Terpukau. masuk sana. Ya Oke. senengnya seneng banget. Kenapa Mas Uregas ingin sekali Anggun terlibat dalam film Para Perasuk ini? Suaranya.
Suaranya dia itu dari aku kecil, kalau ibuku nganter aku ke sekolah, ibuku tuh muter lagu-lagunya Mbak Anggun. Oke. Dan suara vokal sekuat itu tuh membuatku dari yang berangkat ke sekolah ngantuk jadi bangun. Diganggu, digangguin suara. Tapi karena karakter Mbak Anggun di sini tuh memerankan karakter guru asri yang dia tuh seorang perasuk. Tugasnya dia tuh menyalurkan roh ke orang gitu ya. Jadi butuh suara yang bisa menghipnotis orang tersebut biar dia kehilangan kesadaran gitu. Nah, cuman ada satu penyanyi yang kupikirkan bisa mengeluarkan suara itu ya. Beliau inilah. Ayo. Kenapa kisah ini perlu diangkat ke layar lebar, Mas Regas? Karena sekarang itu orang itu banyak kerasukan berbagai hal. Salah satunya kerasukan obsesi, kerasukan kekuasaan. Wah. Dipancingnya langsung loh, pas banget. Kerasukan itu adalah kondisi di mana manusia itu antara sadar dan tidak. Jadi tidak hanya kerasukan tuh artinya kerasukan hantu, kerasukan roh jahat itu enggak. Jadi ini bukan film horor karena saya sendiri tuh penakut sebetulnya. Saya kalau cuci muka tuh pengen cepet-cepet segera bersihin biar nggak ada penampakan di depan. Jadi nggak mungkin saya bikin horor. Jadi ini adalah cerita tentang orang yang kerasukan akan obsesinya, kerasukan akan impiannya sehingga dia melupakan orang-orang di sekitarnya. Nah, Bayu ini pengen jadi seorang perasuk gitu ya. Karena desanya ini punya kultur mereka itu suka bikin pesta kerasukan bareng-bareng untuk happy bareng gitu, untuk kebahagiaan bersama. Nah, Bayu, karakter kita Bayu ini pengen jadi perasuk terbaik di desanya. Bayu dimainkan oleh Angga. Angga Yunanda. Iya, Angga Yunanda. Oke, dan kalau kita lihat kan aktor-aktrisnya nih sudah punya nama top lagi di kancah perfilman Indonesia, apalagi ada Mbak Anggun di sini. Pendatang baru. Maudi Ayunda. Ya pendatang baru bener. Karena film pertama loh, layar lebar. Film pertama yang Mbak Anggun. Layar lebar, film layar lebar pertamanya New Kid Mbak on the Block. New Kid on the Block. Tapi sudah punya nama yang juga pastinya menarik penonton begitu kan. Apalagi Mas Regas di sini fans beratnya Mbak Anggun. Nah, akhirnya Alhamdulillah. apa sih pesan yang ingin disampaikan dari film ini, Mas Regas? Kita itu boleh terobsesi untuk mencapai impian, mencapai passion kita gitu ya. Tapi jangan sampai itu melukai orang lain. Gitu. Jangan sampai itu membuat kita lupa akan orang-orang yang sayang sama kita, orang-orang yang care sama kita. Jadi jangan kita menghalalkan segala cara buat mencapai tujuan tapi terus kemudian ada pihak lain yang tersakiti. Gitu. Nah, itu dia. Dan menyakiti diri sendiri juga. Dan menyakiti diri sendiri juga. Dengerin tuh penonton. Maju tanpa menyingkirkan orang lain, terbang tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Wadaw. Hebat. Habis Google tadi saya. Mbak Anggun, apa persiapan yang dilakukan oleh Mbak Anggun sehingga memang harus bisa total dalam film ini, apalagi kan ini adalah dunia yang sangat berbeda dari panggung musik. Betul. Jadi persiapannya, aku senangnya dengan Regas adalah kita semua dilatih oleh Regas. Jadi persiapannya itu selama 3 bulanan, ada reading ya, baca skripnya, terus kita mencoba mencari siapa sih, karakter aku namanya Guru Asri. Jadi dia memberitahu yang dia inginkan itu seperti apa, dari nada berbicara, attitude-nya juga, dan itu kita create bareng-bareng, tapi berdasarkan yang dia mau. Kita semua sebagai aktor dan aktris di film ini, kita tuh semua tuh kayaknya ya bekerja untuk dia sih sebenarnya, untuk menjelmakan isi kepalanya dia yang dia ingin sampaikan. Jadi tapi kita tuh mantra-mantra yang bikin Mbak Anggun sendiri. Nah, mantra-mantra di filmnya. itu. Sebelum kita bahas mantra-mantra itu ya, kita lihat dulu teaser film Para Prasuk berikut ini. Wow. Efek visualnya luar biasa tadi. Ini baru teaser loh ya, Mas Regas ya. Semenit teaser semenit. Iya, dan Mbak Anggun tadi kita sambung lagi pembicaraan kita tadi sebelum teaser film Para Prasuk, yaitu bahwa Mbak Anggun tidak hanya berakting, tapi juga terlibat menciptakan lebih dari 20 mantra roh untuk film. Wah.
Bagaimana ini bisa membuka apa ya apa namanya kreativitas dari Mbak Anggun begitu di dunia seni? Ini PR banget sih sebenarnya karena dipancingnya tuh sama yang di sebelah ini. Jadi sebagai guru Asri kan tugasnya jadi memberi mantra, menciptakan alam. Untuk dengan mantra itu dia menciptakan satu alam limbo namanya. Alam apa sih? Alam sambetan. Alam sambetan. Jadi alam halusinasi di mana Iya. mereka kerasukan tuh tertransfer ke alam itu gitu. Jadi Oke. para pelamun yang dirasuki, mereka masuk ke alam itu. Tapi jadi di setiap roh binatang yang digunakan tuh ada mantra-mantra khusus. Tidak dengan kata-kata. Jadi pure hanya Regas menceritakan, jadi untuk roh, misalnya roh bulus, itu kan kura-kura ya. Penyu atau kura-kura sih? Kura-kura. Jadi itu pelamun yang kena, yang masuk, yang dapatkan roh bulus itu, kalau dipukul itu nggak berasa apa-apa, kebal. Oke. Nah jadi terus sama dia dipanasin, jadi ceritanya begini, seperti ini. Nah sekarang masuk ke bilik rekaman, keluarkan secara spontan yang respon Dibayangkan, yang saya bayangkan itu cuma satu take setiap kali. Jadi sama dia tuh diceritain itu rohnya ini sekarang roh kerbau itu sedang lagi mandi, ini segar sekali. Wah sekarang masuk itu sama dia langsung dibayangin dengan ya kamu kan sempat nari di depanku Jadi juga ya. posisinya Ya, jadi karena waktu itu mau di Ayunda yang harusnya memperagakan tarian di depannya lagi latihan. Lagi Jadi yang latihan. nari saya. Jadi di sini biliknya ini Mbak Anggun lagi di depan mic, saya di sini lagi jadi gini. bulus. Nah, Jadi saya gerak sembari musik di play terus iya. dia merespon dengan suara. Jadi diinspirasi secara langsung. Ini sesuatu banget gitu loh. Untungnya nggak nahan ketawa waktu itu ya. Nggak ada yang bisa diketawakan. Dan itu bisa muncul begitu saja, itu gimana Mbak Anggun? Ya gimana ya? Bukan pendatang baru ini. Anggun. Tapi memang benar ini salah satu di setiap kayak ya aku harus menciptakan mantra. Angga harus menjadi perasuk Iya. yang Menyalurkan rohnya. menyalurkan rohnya. Dia belajar main selompret. Ciko belajar main gitar. Maudi nari. Apa namanya 10 tarian. tarian binatang. Brian belajar main drum. Jadi kita Anda semua yang akan nonton film ini pada pangling pasti karena udah nggak biasa melihat karakter ini. Betul. Jadi Betul. aku tuh nggak sabar sebenarnya sampai film ini untuk keluar karena ada banyak sekali yang kayaknya nggak cuma bisa kita pelajari gitu ya, ada sesuatu yang akan melekat banget, tapi juga dari sisi permainan para aktor dan yang Di luar zona nyaman. sangat Iya, sangat iya. Sangat terlihat dari teaser tadi juga sangat terlihat. Iya, dia tuh ngasih challenge-nya banyak sekali ke kita. Oke. Pelajaran berharga yang bisa dipetik dari film Para Prasuk ini bagi Mbak Anggun selama proses syuting dan semuanya. Iya, buat aku nih kayak mencoba menjalani satu ranah baru. Jadi main film tuh kayak masuk di negaranya orang lain. Jadi Iya. bahasanya aja beda. Kita ngomong aja dengan dialek, kita punya coach dialek gitu loh. Karena kita ngomong dengan aksen Yang fiktif. yang fiktif. Gitu. Oke. Jadi belajar sesuatu yang baru. Dan aku tuh memang sangat berterima kasih dengan cast yang anak-anak muda, aktor-aktor muda itu. Tapi pengalaman itu jauh lebih banyak dari aku karena mereka tuh berbagi. Sangat yang berbakat. aku- Iya. berbakat, berbagi, baik hati, sopan. Aduh, Humble. ini tuh, ini satu case tuh kayaknya. Dan mereka selalu bilang, Mbak ini nggak selalu begini loh. Makanya aku jadi, Oke. Untungnya aksen Prancisnya nggak keluar waktu itu. aduh. Ngobrol begini sama sekali nggak keluar loh. Iya. Nah, Mas Regas, apa harapan terbesar Anda untuk film ini? Apalagi juga film ini bisa menembus festival sebesar Sundance Ya. Festival. Keren banget. Wow. Pastinya supaya relate ya, karena pesta kerasukan itu di seluruh dunia ada. Gitu. Kalau kita ke Amerika Latin, ke Eropa gitu, dari sepanjang sejarah banyak orang bikin pesta kerasukan tanpa harus pakai minuman, tanpa harus pakai obat-obatan. Dia hanya bermodalkan musik
bermodalkan tarian, lalu mereka kehilangan kesadaran dan bisa menikmati ketidaksadaran itu. Gitu. Dan saya rasa kalau ini tayang di Sundance, pasti orang yang di sana, orang internasional pun punya kerelatan tersendiri gitu. Tapi apa yang pengen kemudian dibawa pulang tentu saja ya agar kita sebagai manusia tidak boleh kehilangan kesadaran kita dalam hidup bersama dengan orang lain. Bahwa dalam menjalani impian, dalam menjalani pekerjaan, menjaga harmoni, menjaga hubungan, menjaga relasi dengan semua orang, dengan alam, itu harus diutamakan agar jangan sampai tujuan kita merusak itu semua. Keren, itu dia. Dan kita kepengen menang Sundance. Semoga. Amin, amin, amin. Bonus. Bonus. Kita tunggu nanti mantra untuk Nah, di yang mantra kerasukan jurinya ini, dijampe-jampe. Kerasukan jabatan ya. Ya, itu dia. Oh, mulai lagi. Nggak akan Kerasukan roh jabatan. Iya, cuma teaser aja. Oke, jangan lupa saksikan Para Prasuk di bioskop kesayangan Anda. Kapan? Tayang masih bulan April ya. 2026 setelah Sundance, tapi tunggu sebentar lagi. Wah. Sukses untuk film Para Prasuk, Terima Mbak kasih, Anggun, Mas terima Rega. kasih banyak. Sukses selalu, sehat selalu. Dan juga kita tunggu nanti karya-karya berikutnya dari Mbak Anggun dan juga Mas Regas. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Download Metro TV Extend sekarang.